kita akan berdialog dengan Haris Santoso, tenaga ahli Menteri Kementerian Kehutanan, dan juga dari Walhi ada Mas Mukri. Ya, saya langsung ke Pak Hari. Pak Hari, ini kita berbicara berkaitan dengan bencana sedang terjadi seperti di Jakarta, Manado, dan beberapa wilayah di Jawa Barat ya Pak ya. Untuk Jakarta sendiri, BNPB sudah menyatakan jika ini bukan karena curah hujan saja menjadi penyebab banjir, tetapi ada hal-hal lain. Ini menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi penyebab utama, Pak? Ya, jadi fenomena bencana alam, banjir dan longsor itu ada 3, termasuk kerusakan-kerusakan ekosistem daerah dan sungai di Indonesia ini. Penyebabnya ada 3. Pertama, geomorfologi, geologi, topografi, dan tanah. Itu faktor-faktor alamiah di luar kemampuan manusia untuk mengendalikan itu. Kalau sudah ada tanah miring, kita tidak bisa merubah itu, paling mengurangi kemiringan itu dengan buat teras. Tetapi kemiringan lahannya tetap miring seperti itu. Itu udah faktor alam. Geologi, gerakan tanah dan sebagainya itu karunia Tuhan juga. Jenis tanah, kerentanan tanah terhadap kondisi curah hujan yang tinggi dan sebagainya itu juga kita hanya menerima sebagai alamiah. Nah, yang kedua, faktor iklim. Iklim yang besar di negara tropis Indonesia adalah curah hujan yang tinggi dan lama. Jadi merata sepanjang tahun atau tidak 6 bulan kita biasa, tapi sekarang bisa lebih dari itu. Nah, kemudian intensitasnya sejauh mana? Yang ketiga adalah faktor antropogenik, aktivitas manusia. Apapun aktivitas manusia itu bisa menyebabkan kerusakan dan bisa menyebabkan kebaikan. Katakan illegal logging, kemudian perambahan hutan, ada pencocok tanam pertanian di tanah miring dan sebagainya, itu menimbulkan dampak kepada kerusakan-kerusakan daerah dan sungai. Dan nah, jadi 3 hal itu, termasuk tadi yang disebutkan bahwa yang gambar kita bukan hanya ilegal ya, yang legal pun kalau dia melakukan penggunaan tanah pemanfaatan lahan yang tidak benar, itu juga akan menjadi masalah. Oke, baik, kita ini punya grafis Pak, mungkin bisa kita lihat sebentar. Ya, ini berkaitan penyebab banjir Jakarta ini Pak, diantaranya ruang terbuka hijau menjadi kawasan pembangunan, sistem drainase yang buruk, tidak optimalnya fungsi waduk maupun situ, tidak dilakukannya normalisasi sungai, penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan, dan antropogenik atau perilaku masyarakat yang sudah disebutkan tadi. Dan kita juga memiliki grafis berkaitan penyebab banjir Manado ini, di mana kawasan perbukitan dan pegunungan di Manado yang sudah gundul ini, pengalian alih fungsi lahan, pengerukan tanah daerah perbukitan, tersumbatnya energi air sungai dari hulu, kemudian hilangnya sejumlah situ atau daerah resapan air, dan buruknya drainase. Oke, saya ke Mas Mukri. Ini dengan catatan yang kita miliki dan juga yang sudah disampaikan oleh Pak Hari, apakah Anda senada ini? Apa yang menjadi penyebabnya? Ya, sama. Cuma satu aja yang kurang, kawasan pesisir yang belum dimasukkan tadi ya. Misalnya bagaimana sekarang juga tidak cuma pada wilayah kerusakan di wilayah hulu, tetapi wilayah pesisir juga hampir merata sepanjang Pantura itu habis. Nah, kita berencana makanya Walhi mau coba survei dengan susur pantai untuk mastiin kalau selama ini kan masih spot-spot ya, di Bekasi hancur, di Karawang hancur, tapi berapa dan di sepanjang mana aja kehancuran itu mau kita lihat, termasuk juga faktor-faktor, karena hari ini sudah sangat berbahaya juga. Contoh rob yang tempoh hari di kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu sampai menghempaskan 40-an kapal nelayan, itu kan sudah menjadi yang luar biasa juga saya kira. Untuk di daerah pesisir sendiri Mas, Anda melihatnya penyebab utamanya sendiri apa? Yang sudah rusak apa ini yang menyebabkan akhirnya terjadi banyak bencana juga? Tadi kan salah satu bentuk resiko iklim itu adalah meningkatnya permukaan air laut. Nah, kemudian peningkatan air laut ini menjadi masalah baru ketika daerah tangkapan air atau zona penyangga pesisir dan daratan, dalam hal ini hutan mangrove, itu justru direklamasi. Ya, volume air kalau misalnya ada 1000 liter kan tetap 1000 liter. Nah, kalau kemudian dikurangi tempat air berkumpul ini, ya resikonya dia akan naik, meluap. Ditambah tadi gelombang tinggi sebagai bentuk resiko iklim. Ini yang sepertinya sederhana tetapi justru beresiko tinggi. Jadi alam itu sebetulnya tidak terlalu sulit lah cara melihat atau berpikir, nggak perlu teori banyak-banyak gitu kan. Oke, ini kita ada satu pernyataan ini dari pakar dari Universitas Samratulangi Manado berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab banjir di Manado. Dan berikut pemirsa. Saya tidak, atau mungkin sangat minim sekali tentang peraturan daerah tentang penetapan kawasan lindung.
Padahal negara kita ini juga sudah punya satu undang-undang kalau nggak salah untuk kawasan lindung, pengelolaan kawasan lindung, tapi tidak bisa diaplikasikan. Itu harus diaplikasikan di setiap daerah melalui peraturan daerah. Oke, baik Pak Hari, tanggapannya ini. Benar, jadi banjir Jakarta ya, kalau saya bilang ini fenomena setiap tahun terjadi dan berulang, terus berulang. Kita biasanya setelah banjir selesai, kemudian kita lupa lagi. Anggaran pemerintah dalam banyak hal lebih banyak dialokasikan untuk bagaimana menanggulangi dampak atau akibat, bukan mengalokasikannya untuk keperluan mencegah terjadinya banjir. Nah, kalau kita bisa mencegah secara komprehensif, holistik, terpadu, dan partisipatif masyarakat bisa terlibat, saya kira ini akan efektif. Nah, saya melihat Jakarta ini ada 3 hal. Pertama, banjir kiriman dari daerah hulu. Saya kira ada Das Ciliwung dan hulu-hulu das, 13 das yang melewati Jakarta. Itu banjir kiriman. Baik. Kemudian yang kedua adalah banjir lokal. Banjir lokal ini terjadi di wilayah DKI ini sendiri karena intensitas curah hujan ekstrim, kemudian perilaku masyarakat membuang sampah, menyebabkan pengendapan sungai, pendangkalan dan drainase, saluran drainase, situ, waduk dan sebagainya. Yang ketiga adalah banjir rob tadi yang disampaikan. Banjir rob itu keniscayaan, karena permukaan Jakarta itu 40% di bawah permukaan air laut. Bagaimanapun pasti akan. Jadi 3 hal itu. Ya, oke, ini berkaitan dengan Jakarta, tapi daerah-daerah lain tidak tertutup kemungkinan ini karena peran dari perusahaan asing ini yang menginvestasikan di sini, tapi mau mengeksploitasi sumber dayanya, tetapi tidak mau memelihara lingkungan atau alam yang sudah dieksploitasi. Saat lagi kita harus bahas, karena kita harus jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Belum melanjutkan dialog, kita simak beberapa data berikut ini berkaitan dengan laju deforestasi hutan dan juga eksploitasi alam yang sudah dilakukan. Ya, ini kita memiliki data di kawasan ekosistem Leuser beroperasi 40 perusahaan pertambangan dan 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan yang berikutnya adalah dari 43 Taman Nasional Indonesia atau sekitar 12,3 juta hektar, 30% rusak parah akibat berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan kawasan pertambangan. Ya, Pak Hari, ini tanggapannya ini bagaimana? Ini sudah beralih fungsi kebanyakan, 30% ini Pak, lahan yang seharusnya menjadi hutan taman nasional seperti itu, dan juga turut menyumbang kerusakan lingkungan. Ya, jadi sebetulnya perubahan penggunaan lahan itu bersifat dinamis, tergantung pada kebijakan pemerintah dan dinamika kebutuhan masyarakat. Nah, tetapi pemerintah tentu tidak akan mengalokasikan ruang atau kawasan itu untuk peruntukan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya, daya dukung wilayahnya. Kalau misalnya taman nasional, tidak mungkin akan dialokasikan secara legal untuk kepentingan kepentingan taman nasional. Saya kira itu kita mendolimi alam. Karena kami sudah punya peta-peta taman nasional, peta kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, di luar kawasan hutan. Alokasi untuk kepentingan kawasan budidaya, termasuk untuk kelapa sawit, untuk kepentingan yang lain, tentu diarahkan kepada kawasan-kawasan yang memang diperuntukkan untuk itu. Nah, tetapi juga tadi disebutkan ada 30% lahan untuk pertambangan, kelapa sawit, seperti itu bagaimana? Ya, kalau untuk semacam kelapa sawit, tentu itu harus proses pelepasan sampai hari ini. Aturannya harus proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Kalau ada kegiatan alokasi untuk untuk kelapa sawit tidak melalui proses pelepasan, saya kira itu ilegal. Tapi kalau untuk pertambangan memang ada yang disebut izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan. Itu pun juga dengan kewenangan Menteri Kehutanan untuk memberikan izin pinjam pakai. Jadi sepanjang itu dilakukan secara legal, kemudian diberikan izin oleh yang berwenang, itu tidak masalah. Oke, tetapi Pak Hari, jika justru ini menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan juga ada juga data yang menyebutkan jika justru Pemda ini disetir untuk mengubah aturan atau undang-undang berkaitan dengan lingkungan supaya memuluskan begitu apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing, ini bagaimana? Ya, persis. Jadi sekarang kan ada kegiatan itu, ada perencanaan, ada pemanfaatan, perencanaan penggunaan
lahan atau perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, ada pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, perencanaan sudah bagus, termasuk izinnya, pemberian izin, rencana alokasi ruangnya, bagaimana sudah bagus. Tetapi pemanfaatannya yang tidak bagus, karena pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana yang sudah disepakati, sesuai MOU, sesuai ketentuan dan sebagainya. Ini yang amburadul. Pengendalian pemanfaatan ruangnya tidak benar juga. Tetapi memang benar ya Pak, faktanya seperti itu Pak, ada upaya dari perusahaan asing untuk menyetir supaya mengubah peraturan-peraturan seperti itu? Ya itu harus dilihat kasus demi kasus Mbak Nova, karena kami tidak bisa memblame, nanti disebut semua perusahaan itu tidak demikian. Jadi yang penting sekarang kita kaji perusahaan yang mana memang benar seperti itu, tidak peduli perusahaan asing, perusahaan nasional pun kalau melakukan rekayasa yang tidak benar dan mengganggu lingkungan itu wajib kita berikan. Wajib diberi penalti atau tindakan. Baik. Ini kita simak dulu statement yang membenarkan ini bahwa kepala daerah justru disetir oleh perusahaan asing. Berikut pemirsa pernyataannya. Pemilihan kepala daerah dari Sony Partono, Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung. Pemilihan kepala daerah atau bupati atau wali kota punya andil merusak hutan. Kawasan hutan ditabrak untuk mengembalikan ongkos politik. Ya. Dan kita juga ada statement dari Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan. Saya kategorikan hutan Indonesia kritis, puluhan tahun menjadi andalan untuk pendapatan bagi negara. Dari 130 juta, hanya 43 juta yang masuk dalam kategori hutan perawan. Mas Mukri, ini tanggapannya. Apakah memang benar realitanya seperti itu Mas di lapangan? Soal peran korporasi asing, ya saya kira betul ya, terutama negara justru yang merecoki republik ini. Saya sebut aja Amerika misalnya. Contoh tempo hari bagaimana Horizon Vote, kemudian tidak ada yang salah dengan dia menyebutkan kenapa kita selalu lambat membiarkan kerusakan hutan terjadi. Tapi sisi lain bangsa dia pun jauh lebih jahat merusak hutan Indonesia. Bagaimana kenapa dia diam di Freeport yang sudah mengokupasi lebih dari 3 juta kawasan hutan gitu ya. Kemudian Australia juga begitu, ditambah juga dengan perusahaan Cina sekarang yang terbaru, termasuk juga Jepang itu di sektor pertambangan dan migas. Kalau kemudian sektor perkebunan ya hanya 2 negara besar ya, yang terbesar itu ada Malaysia dan Singapura. Seperti yang banjir pada akhir tahun kemarin di Kalimantan Barat, salah satunya adalah grup perusahaan terbesar. Di sektor perkebunan sawit. Tetapi menurut Anda dari perusahaan-perusahaan itu mana yang paling parah menyebabkan kerusakan lingkungan sudah terjadi nih Mas? Perusahaan tambang. Perusahaan tambang? Iya. Kenapa dia paling parah? Karena dia tidak hanya menghabisi kawasan hutannya, termasuk juga semua ekosistem bawah tanah pun terkeruk. Karena dia tidak menggunakan sistem pertambangan tertutup, tapi yang terjadi adalah open pit, walaupun undang-undangnya mengatur harus open pit, harus pertambangan tertutup, tapi prakteknya ternyata tidak demikian. Pak, dari Kementerian Kehutanan sendiri ini bagaimana ini Pak melihatnya Pak? Karena sudah jelas-jelas merusak lingkungan seperti itu, tetapi dibiarkan saja begitu. Kita bisa bilang dibiarkan saja karena masih tetap beroperasi mereka. Ya tentu kalau memberikan hukum bukan dari Kementerian Kehutanan ya, tapi kami memberikan data dan memberikan advis saya kira bisa. Jadi kembali tadi, kalau aturannya sudah bagus seperti pakar dari Manado tadi disampaikan, pengelolaan kawasan lindung itu sudah ada aturannya semuanya. Tetapi sampai sejauh ini sudah sempat ada masukan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan perusahaan-perusahaan asing tersebut? Oh ya, kita kalau mengenai tambang, kami malah punya kerjasama dengan Ditjen ESDM, bukan Ditjen ESDM ya, Kementerian SDM, kami dari Kementerian Kehutanan, Ditjen BPDAS ini membuatkan peta rehabilitasi das. Jadi kewajiban para perusahaan tambang tidak hanya melakukan reklamasi bekas tambangnya, tapi kita berikan kewajiban untuk merehabilitasi das catchment area dari wilayah tambang itu, meskipun itu kecil. Tapi kami membuat petanya. Ini loh yang harus ditanami, harus direhabilitasi. Dan mereka sudah mulai sekarang, perusahaan-perusahaan itu melaksanakan itu. Jadi sudah ada kerjasama itu. Baik. Nah, sudah diberikan petanya, sudah mulai dilakukan. Nanti kita tanya Wali, apakah memang sudah dilakukan atau belum. Tapi kita harus jeda pariwara sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam dialog. Kita akan memperlihatkan grafis berkaitan dengan kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah terjadi sepanjang 2012 dan 2013. Ya, ini ada bencana banjir di tahun 2012, 475 kejadian banjir dan longsor. Untuk 2013 ada 1.392 kejadian banjir dan longsor.
Ya, ini juga diduga berkaitan dari dampak kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, dan juga salah satunya adalah peran dari perusahaan asing yang tidak mau melakukan rehabilitasi dan reklamasi nih setelah melakukan kegiatan pertambangan dan juga untuk perkebunan kelapa sawit. Ya, Mas Mukri, ini Anda melihat di lapangan sendiri tadi Bapak sudah menjelaskan, Pak Ari sudah menjelaskan, sudah memberikan peta-peta ini perusahaan-perusahaan mana saja yang harus atau wajib melakukan rehabilitasi lingkungan seperti itu. Tapi Anda sendiri melihat apakah realitanya seperti itu atau? Ya, jujur kami belum tahu petanya gitu ya. Tapi yang kalau mau misalnya dicek apakah betul tingkat kepatuhan para pelaku pengusaha tambang ini sungguh-sungguh dalam upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan dalam bentuk salah satunya adalah mereklamasi, jauh. Contoh yang paling sederhana bisa dilihat tuh, baru kali ini banjir di Bangka Belitung itu menewaskan jumlah yang bisa disebut banyak walaupun cuma 5 orang. Yeah. Nah, mana yang kemudian direklamasi, malah sekarang hampir menjadi lautan semua daratan itu. Baru-baru ini juga yang paling dekat sekali ada di Rangkas Bitung, tepatnya di Desa Mekarsari, Kampung Mukti. Itu ada sekitar hampir 500 hektar bekas galian tambang tidak direklamasi. Yeah. Kita sudah bersama warga mendesak, meminta kepada pemerintah agar menindak pelaku perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya, tidak untuk meminta ganti rugi, gitu ya. Tapi itu pun tidak bisa berjalan. Jadi apapun ceritanya, menurut Walhi itu semuanya berpulang kepada pemerintah. Betul dia harus arif dan bijaksana, tetapi juga wajib untuk tegas. Kalau dia arif bijaksana tapi loyo, sudah. Iya, dianggap sepele oleh orang. Oke, Pak Hari ini berpulang pada pemerintah, tapi pada kenyataannya juga undang-undang sudah bagus, tetapi untuk peraturan daerahnya sendiri disetir seperti tadi yang sudah saya sampaikan untuk oleh perusahaan-perusahaan asing supaya mereka bisa tetap enak begitu untuk menjalankan bisnis mereka tanpa harus melakukan reklamasi, rehabilitasi lingkungan seperti itu. Bagaimana? Ya. Jadi izin itu yang ada kewajiban reklamasi dan rehabilitasi yang sudah kami buat peta itu terkait dengan mereka perusahaan yang mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Sedangkan izin tambang itu berasal dari Kementerian SDM. Kalau dia kalian C malah berada di Bupati. Gitu ya. Kalau di Bupati di luar kewenangan kami untuk melakukan pengendalian itu. Nah, ini solusinya apa, Pak? Jika Pemda sendiri istilahnya mendapatkan keuntungan dengan melegalkan apa yang sudah dilakukan perusahaan asing tersebut, bagaimana solusinya? Perlu dibentuk tim koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah. Jadi rencana tata ruang itu sudah ada, tetapi yang lemah adalah pemanfaatannya ini tidak sesuai dengan rencana. Untuk mengendalikan ini ada tim, dulu ada TKPRD, tim pengendalian penataan ruang daerah. Untuk saat ini, Pak? Saat ini itu tidak efektif. Oke, tidak efektif ya, Pak. Keberadaan masing-masing provinsi kabupaten bisa dibentuk TKPRD bukan hanya bupati, tapi lintas sektor dan bahkan perguruan tinggi LSM bisa masuk di sana untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Apakah sesuai dengan rencananya atau tidak? Kalau tidak, dia TKPRD tidak punya kewenangan untuk menegakkan hukum, tapi bisa melaporkan kepada pihak-pihak yudikatif untuk melakukan tindakan hukum kalau ada masukan dari TKPRD. Pengendalian inilah yang tidak yang lemah. Dan penegakan hukumnya. Mas Mukri, tadi sudah disampaikan jika tim itu tidak efektif dan kebijakan justru ada di Bupati atau di Pemda sendiri, sementara jika Pemdanya oke-oke saja, lalu tidak ada solusi dong untuk kerusakan lingkungan kita menurut Walhi. Betul, karena kan lingkungannya sudah dianggap menjadi komoditas politik, gitu ya. Dia butuh modal, jadi gampang sudah kasih izin gitu loh ya. Nah, ini kan menjadi soal yang sangat krusial hari ini pasca terbitnya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Semau-mau dia ngaur. Lalu menurut Walhi sendiri solusinya apa yang bisa dilakukan jika semau-maunya sendiri begitu untuk Pemdanya? Kita begini, jadi salah satunya kita sudah berupaya untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang pertambangan mineral dan batu bara. Kenapa? Karena misalnya saya punya tanah, gitu ya. Kemudian tanah saya bersertifikat, tiba-tiba tanah saya masuk wilayah konsesi pertambangan orang. Saat saya mencegat begini, saya dipidana. Dalam peraturan undang-undang itu, karenanya kita kemudian melakukan usaha judicial review. Salah satu prasyarat yang harus kita mohonkan adalah agar satu, kuasa pertambangan itu harus mendapat persetujuan rakyat. Itulah salah satu putusan dari Mahkamah Konstitusi pada saat dipimpin oleh Bapak Mahfud MD. Kemudian yang kedua, percayalah sama saya atau kepada Walhi bahwa sebetulnya tidak semudah yang kita bayangkan. Jangankan kita warga biasa, institusi pemerintah pun ketika masuk ke wilayah kuasa pertambangan, ke perkebunan, itu
Kalau dia diminta aja, dipersilakan masuk itu udah bagus sekali. Tidak boleh dilarang. Sepertinya karena ini hak kami. Contoh sekarang Freeport lah. Yeah. Kalau itu agak besar sekali. Loh yang punya tanahnya kan betul kalian, negara kalian. Tapi isinya semua hak kami. Mau ngomong apa? Yeah. Kalau wilayah Anda masuk ke sini itu kewenangan kami, bukan kewenangan Anda lagi. Oke. Yang terjadi sekarang kita seperti bangsa budak. Oke, jadi satu-satunya upaya yang bisa dilakukan oleh Berhenti. kita Yang bisa adalah dilakukan judicial adalah, review, Mas ya? oke, satu itu. Yang kedua, berhentilah, gitu ya. Berhentilah untuk sementara ini memberikan perizinan-perizinan karena satu, kita alasan klasik, kita nggak punya dana untuk mengontrol. Kalaupun kita ada duit ya tadi belum tentu diterima bisa masuk karena kalau sudah masuk areal konsesi orang itu wilayah kewenangan dia, kelompok korporasi. Maka menurut kami yang paling utama sekarang ini adalah untuk dimonitoring dulu semuanya, dicek dulu karena ada di beberapa tempat juga kenapa perlu dievaluasi, bahkan dilakukan audit lingkungan karena misalnya ada satu perusahaan yang dapat konsesi nih. Ketika dia dapat itu yang ditebang itu nggak di wilayahnya dia dulu, itulah sering banyak terjadi kemudian Taman Nasional ditebangin, pura-pura nggak tahu sementara kan kita agak susah nih monitoringnya jauh. Itu praktek-praktek buruk tuh masih berlangsung sampai hari ini. Oke, Pak Hari, Anda setuju harus ada monitoring seperti itu, Oh, ya. harus dilihat ulang karena kebanyakan mereka justru menyalahgunakan ini izin yang sudah didapatkan. Ya, setuju. Jadi intinya begini, kita bicara penegakan hukum itu ada 3. Pertama substance itu substansi, aturan main tadi yang disampaikan mau judicial review, ada pedoman, ada juklak, juknis dan sebagainya, harus ada dulu. Ini harus lengkap dan baik. Setelah itu struktural itu adalah komitmen institusional. Komitmen instansi itu sejauh mana? Tidak sama komitmen instansi antar instansi itu untuk melakukan penegakan hukum itu. Yang ketiga adalah kultural. Belum tentu instansinya bagus, tapi oknum pejabatnya itu punya kepentingan. Jadi 3 hal itu, kalau itu jalan baik, saya kira kita akan bisa menegakkan hukum dengan baik dan kita terkendali. Gitu. Iya, oke. Ini Pak, ini kita juga masih ada satu pernyataan ini dari BNPB, dari Humas BNPB kita bisa lihat pernyataannya. Ini manusia menyumbang kerusakan alam, akibatnya bencana alam di Indonesia merupakan keniscayaan. Setuju Pak? Betul, tapi Betul, manusia boleh berupaya. Oke, manusia boleh berupaya. Meminimalkan dampak itu dan dilakukan secara dini. Baik, dari Walhi dan komprehensif. Kalau saya sih itu pernyataan yang nggak berani. Kalau manusia termasuk dia juga kan manusia. Harusnya sebut aja dong. Kalau perusahaan A. Kalau kelompok B, jangan disebut manusia. Kalau semua manusia termasuk beliau juga. Jadi saya bisa tarik kesimpulan manusia bisa berupaya dan manusia harus tegas. Jadi kita tunggu saja ini ketegasan dari pemerintah nih Mas ya. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hari dan Mas Mukri. Dan tetap bersama kami di Jurnal Pagi karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.